Memahami dan mengatasi tantrum pada anak usia dini. Tantrum adalah hal yang sering membuat orang tua merasa cemas dan juga stres. Namun, apakah tantrum adalah hal yang harus ditakuti oleh orang tua? Nah, apa sih tantrum itu? Tantrum adalah sebuah ledakan emosi yang tidak dapat dikendalikan yang biasanya disertai dengan jeritan, tangisan, dan juga perubahan perilaku agresif seperti memukul, menendang, dan berbagai macam lainnya. Tantrum adalah hal yang normal bagi anak usia 15 bulan sampai dengan 6 tahun. Nah, sebenarnya apa sih penyebab tantrum pada anak usia dini? Dari beberapa sumber terdapat sekitar 7 penyebab tantrum pada anak usia dini. Yang pertama, masalah keluarga. Ketika seorang anak dilahirkan dari keluarga yang tidak harmonis serta lingkungannya yang kurang harmonis, maka anak tersebut cenderung susah dalam mengontrol emosinya atau mengendalikan emosinya, sehingga anak tersebut mudah merasa mudah tantrum seperti itu. Yang kedua, ada terlalu dimanjakan. Ketika seorang anak terlalu dimanjakan keinginannya, pada saat keinginan si anak tersebut tidak dituruti, maka anak tersebut akan tantrum. Ketika tantrum, maka keinginannya akan dipenuhi. Kan dalam mindset seorang anak akan berpikir, kalau aku tantrum, mesti keinginan aku dipenuhi. Jadi tantrum tersebut bisa dijadikan sebuah senjata. Nah, begitu. Yang ketiga, kurang tidur atau kelelahan. Kondisi fisik yang lemah membuat anak merasa kurang nyaman, sehingga sang anak tersebut mudah frustasi dan tantrum. Yang keempat, ada masalah kesehatan pada anak. Misalnya anak tersebut sakit atau ada alergi. Nah, itu kan juga menimbulkan rasa yang tidak nyaman pada anak, sehingga anak tersebut mudah tantrum. Yang kelima, ada makanan tertentu. Kandungan pada makanan tertentu seperti pewarna, pengawet, dan juga pemanis atau coklat ternyata bisa juga menyebabkan tantrum pada anak. Nah, yang keenam, ada kekecewaan. Ketika anak tidak bisa mengekspresikan apa yang mereka inginkan, maka anak tersebut akan putus asa dan anak tersebut akan memilih untuk tantrum. Dan yang terakhir, ada meniru orang dewasa. Misal ada anak yang lingkungannya sekitar itu dipenuhi orang dewasa yang apa-apa berteriak, tantrum, apa-apa dibuat tantrum, maka anak tersebut akan cenderung meniru, sehingga anak tersebut menirukan ketika orang dewasa tersebut tantrum. Nah, itu adalah penyebab dari beberapa tantrum yang terjadi pada anak usia dini. Nah, yang selanjutnya ada jenis-jenis tantrum. Tantrum ada 3 jenis. Yang pertama, manipulatif tantrum. Anak akan tantrum ketika anak tidak memperoleh apa yang mereka inginkan, sehingga anak menjadi tantrum. Tantrum akan berhenti ketika anak sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Yang kedua, ada verbal frustration tantrum. Ini terjadi ketika anak frustasi dan tidak dapat menyampaikan apa yang mereka inginkan, sehingga anak menjadi tantrum. Tantrum ini akan menghilang seiring dengan komunikasi anak ini terhadap orang lain, dan orang lain dapat mengerti dengan keinginan si anak ini. Terus yang ketiga, ada temperamental tantrum. Ini adalah level tantrum tertinggi karena anak tidak tahu dengan apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka butuhkan, sehingga anak merasa lelah dan juga kecewa. Dan tantrum ini juga membuat frustasi sang anak karena mereka tidak mengerti dengan dirinya sendiri dan kesulitan mengontrol emosinya. Nah, ketika kita sudah tahu jenis-jenis tantrum pada anak,
Terus yang selanjutnya, bagaimana sih sikap kita atau cara kita menghadapi anak yang tantrum? Ada beberapa cara yang mungkin bisa dilakukan oleh orang tua ataupun juga guru. Yang pertama yaitu jangan memberikan nasihat yang berlebihan. Karena ketika kita memberikan nasihat yang berlebihan pada saat anak tantrum, anak akan justru merasa seperti dimarahi oleh orang sekitarnya. Terus yang kedua itu memberikan pujian atau pelukan. Ketika anak sudah merasa tenang, kita bisa memberikan pujian, pelukan agar si anak merasa kita hargai atau merasa dihargai. Terus yang ketiga, jangan biarkan anak dulu meluapkan emosinya. Kita harus tidak boleh memaksa sang anak tersebut harus diam pada saat itu, pada saat tantrum tersebut. Pada saat tantrum kita harus memberikan ruang waktu untuk sang anak agar sang anak tersebut dapat berhenti dengan sendirinya tanpa kita memaksa. Terus yang keempat adalah jangan menuruti keinginan anak pada saat tantrum. Ketika kita menuruti keinginan anak pada saat tantrum, maka yang selanjutnya akan terjadi, anak tersebut akan mengulangi tantrum ketika keinginannya tidak terpenuhi, atau bahasanya tuman. Jadi kayak kecanduan melakukan tantrum agar keinginannya terpenuhi. Terus yang kelima ada konsisten dalam mendidik anak. Maksudnya kita memberitahu pada anak pada saat kecil, kita misalnya kita beri sebuah aturan agar sang anak tersebut disiplin dan bisa mengontrol emosinya. Terus yang selanjutnya ada alihkan perhatian anak. Ketika anak tantrum, kita bisa mengajaknya ke tempat yang lebih sepi atau lebih tenang agar sang anak tersebut merasa lebih nyaman. Yang selanjutnya ada memberi pengertian kepada saudara atau kepada teman agar mereka tidak juga memprovokasi anak kecil yang sedang tantrum. Nah, itu adalah cara yang dapat dilakukan ketika anak sedang tantrum. Tantrum adalah bagian dari tumbuh kembang anak. Dengan memahami faktor penyebabnya, cara mengatasinya, sehingga diharapkan para orang tua dapat membantu mengembangkan keterampilan anak dalam mengontrol emosinya. Kesabaran, konsisten, dan kasih sayang adalah kunci dalam menghadapi anak yang tantrum. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Jangan lupa tetap sabar dan penuh kasih sayang dalam mengatasi anak yang tantrum. Terima kasih.